Saya sedang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Tepatnya berada di Dusun Kauman, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Di sini, saya berada di lingkungan pesantren yang bernama Pesantren Ridho Allah dan berdiri di tahun 1960-an. Pesantren ini didirikan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Wasil Adnan. Beliau bukan asli sini, melainkan berasal dari Sumopuran, dekat Pendopo, Kabupaten Temanggung. Kiai Haji Wasil pindah ke sini di usia 30 tahun. Setelah mondok di Tegalrejo dan Payaman Magelang, beliau memilih berada di desa ini. Sementara itu, saudaranya yaitu Kiai Arsyad, seorang penghulu yang menukar tanahnya yang ada di kota dengan tanah yang sekarang menjadi rumah almarhum Kiai Wasil ini. Nah, begitu cerita awal mulanya. Cerita-cerita ini saya dapatkan dari tetangga yang berada di sekitar keluarga di sini. Saya juga banyak mendapatkan informasi bahwasanya sejak Kiai Haji Wasil berada di sini, warga masyarakat sangat senang karena jarang ada guru ngaji yang mumpuni. Sekalipun di sekitar sini saudara-saudara Kiai Haji Wasil juga tergolong kaum santri. Tetapi ilmunya dirasa belum mencukupi kebutuhan banyak orang, yang mana banyak orang tersebut ingin belajar ilmu agama. Karena kesediaannya mengajar setiap hari, itulah mengapa warga di sekitar Kauman hingga tetangga dusunnya sering ikut mengaji. Semakin lama, banyak orang dari luar dusun yang ingin belajar mengaji. Karena jaraknya jauh, maka mereka sering menginap. Lama-lama, disitulah masyarakat berpikir untuk mendirikan kamar-kamar yang sekarang disebut pondok. Pembangunan pondok pun terus berjalan hingga tahun 1980 dan seterusnya. Di pertengahan tahun 1980-an juga muncul pondok pesantren untuk putri. Sekarang kita di sini melihat perkembangan lebih lanjut. Kiai Haji Wasil yang meninggal tahun 2006 itu sekarang diteruskan oleh para penggantinya. Ada banyak putra dan putrinya yang mengajar, termasuk para menantunya. Ada Kiai Haji Najib Taslim, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Makmun, Kiai Haji Yahya, Kiai Haji Afif, dan juga Kiai Haidar. Pesantren Ridho Allah ini juga memiliki sekolah SMP dan SMA. Namanya yaitu Fadlul Wasil, yang berdiri pada tahun 2017 silam. Hal yang menarik dari keberadaan pesantren dan keluarga di sini adalah mereka punya interaksi yang sangat baik dengan masyarakat luas. Keluar di sini sangat benar-benar terbuka. Bukan hanya sekedar urusan mengaji, melainkan urusan pelayanan masyarakat juga diterima oleh keluarga di sini. Banyak yang berkonsultasi urusan rumah tangga, urusan tanah, urusan dagang, sampai-sampai urusan pembangunan desa. Di Kecamatan Kaloran ini kebetulan juga warganya multi agama. Kemarin-kemarin saya melihat ada gereja Kristen, gereja Katolik, gereja Kristen Jawa, termasuk melihat beberapa wihara di desa sebelah. Kehidupan yang agamanya beragam ini dijalani sejak zaman dulu dengan prinsip tepo sliro atau saling menghargai sesama pemeluk agama. Mereka sudah biasa berinteraksi keseharian baik di ladang, di pasar, atau di urusan sosial lainnya. Kalau teman-teman yang ingin memahami keberagaman di desa bisa ke sini dan banyak sumber pengetahuan dari masyarakat di sini. Selain keberagaman dalam hal agama, di sini masyarakatnya juga menyukai kesenian lokal. Bahkan pesantren ini juga kerap mementaskan kesenian lokal seperti kuda lumping, kubro siswo, wayang, atau jenis kesenian lainnya. Islam dan budaya menjadi bagian yang melekat dan tidak terpisahkan. Kesenian dipandang sebagai sarana untuk membangun relasi antar masyarakat, terutama pada hari besar seperti Agustusan atau Maulid Nabi. Maka pentas kesenian itu sangat banyak dilakukan di sini. Dari Kecamatan Kaloran ini juga ada grup kuda lumping yang sangat terkenal, yaitu Turonggo Seto. Kaloran adalah sebuah kecamatan yang berada di sebelah utara Kabupaten Temanggung. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Temanggung sendiri dikenal memiliki pesona alam yang luar biasa.
Ada Gunung Sumbing dan Sindoro yang terlihat dari sini. Di dekat Gunung Sindoro ada wisata Dieng yang ikut Kabupaten Wonosobo dan juga ada situs Liangan di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Ada juga wisata terkenal dekat sini yaitu Candi Gedong Songo, sebuah candi peninggalan Ratu Sima. Dan ada juga cerita di baliknya yaitu bahwa umat Buddha yang terbanyak di Indonesia itu ada di Temanggung. Kemudian di Kecamatan Kaloran inilah penduduk umat Buddha yang paling banyak. Nah, umat Buddha dari Kaloran ini yang konon paling dominan saat upacara besar Waisak di Borobudur. Lokasi dari sini ke Borobudur hanya butuh perjalanan sekitar 30 menit saja. Sekian cerita dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.